Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Talk Today PJTV bersama Teh Ira dari Snack Ceria. Wow, seru sekali perbincangan kita mengenai bisnis yang dijalankan oleh seorang Gen Z. Wow, Gen Z yang ya. ternyata punya kemauan untuk tetap struggle di era digital sekarang. Betul. Bisa menjalankan satu usaha, tapi dua pemasukan dari online dan juga offline. Bahkan ketika kala COVID melanda di tahun 2020 kalau nggak salah begitu ya. Iya, 2019 2020, kemudian juga akhirnya bisa bangkit menjalankan usaha, tapi cukup share foto video begitu ya. Iya. Jadi orang-orang lihat, terus juga pernah nge-endorse selebgram gitu ya. Itu juga keputusan yang menurut aku tepat, tapi mungkin perlu pertimbangan matang. Betul, ya kita harus lihat dulu sih. Yakin apa enggak nih gitu ya? Selebgramnya, lihat insight-nya. Biasanya aku sebelum endorse aku tanya dulu nih, boleh lihat insight-nya Kak? Ya kan viewersnya kelihatan tuh, meskipun followersnya banyak, kadang nggak ngejamin insight-nya bagus. Jadi lihat dulu insight-nya sehat apa enggak. Pas lihat insight-nya oke nih, dah dengan harga 350.000, balik modal dalam seharinya lebih-lebih kan, kita seneng banget dari situ. Oh, itu ya. Tapi memang orang kadang suka ini sih, takut untuk mencoba hal baru gitu. Apa mungkin tips dari Kak Ira untuk bisa kita keluar dari zona nyaman begitu Kak? Jangan pernah takut. Kalaupun misalnya kalian gagal, pasti ada lagi hal yang harus kalian coba mungkin. Dan kalau misalnya gagal lagi, coba lagi, dan ikhtiar, usaha, doa juga. 20 tahun jalankan bisnis bukan waktu yang singkat begitu Kak Ira. Kita selalu percaya kalau orang yang cari uang dengan berdagang tuh rezekinya banyak kan, dan nggak akan ketukar. Dan tiap orang tuh rezekinya beda-beda. Jadi pun kalian misalnya bisnisnya sama, kadang rezekinya beda juga. Nah itu tadi setuju kan, kalau di daerah Cibadak ya nggak salah ya. Ini kan juga banyak bisnis serupa begitu Kak Ira. Gimana kira-kira? Kalau kita percaya di kita tuh harganya terjangkau, kualitas juga aman. Terus kalau ada komplain apa-apa, kita ganti produk baru. Tidak ada kayak misalnya, oh ini Kak, kok ini hapuk ya kalau kata orang Sunda, kita ganti langsung baru. Kalau aku dengar dari daerah yang lain kan harganya lumayan tuh, jadi aku bisa masuk ke situ dengan harga aku yang terjangkau tapi kualitasku bagus. Cara mensiasatinya dengan harga terjangkau tapi kualitas bagus gimana tuh Kak? Mungkin kasih sedikit bocoran aja buat jujur, kalau supaya harga kita terjangkau tuh ya kita nggak ambil untung banyak-banyak sih. Ikutin bisnisnya, katanya kata orang Cina yang ngambil untungnya sedikit tapi ngereyeh. Tetap untung dikit tapi yang penjualannya ramai gitu. Daripada kita ambil untung banyak tapi penjualan cuma 1-2 barang. Betul. Jadi bukan kuantitas aja begitu, tapi kualitas yang diutamakan. Jadi kalau misalnya kualitas, walaupun mungkin secara nominal dari persatuan itu memang penghasilannya tidak banyak, tapi kalau dihitung ribuan begitu penghasilannya besar. Banyak, kan? Ada total 300 jenis produk makanan yang memang dipasarkan begitu Kak Ira. Bagaimana cara mencari distributor si produk tersebut? Dulu kita kalau nyari ya itu sulit banget ya. Kita harus lewatin pegawainya dulu lah untuk ke dalam tuh. Harus kontak siapa dulu, harus bayar orang dulu. Tapi sekarang karena kalian udah punya nama atau bisnis kalian udah di atas, biasanya bukan kita yang nyari lagi, tapi orang nyari kita. Jadi kayak udah mereka yang nawarin. Betul, karena kita udah punya marketnya dan alhamdulillah udah dikenal orang, mungkin udah dikenal cukup banyak orang selain di Bandung juga, orang-orang Jakarta, kayak orang Jakarta, Bogor udah pada tahu Snack Ceria. Ada berapa karyawan di sekarang mungkin 12 ya, udah nambah. Kemarin 10, sekarang nambah 2. Barangkali itu mau nambah lagi. Mau direkrut. Punya karyawan juga tentunya ada hal yang memang perlu dijaga begitu Kak. Karena kan mereka membawahi keluarga dan sebagainya. Bagaimana tips dari seorang Lila April untuk juga punya 12 karyawan yang tetap harus hidup begitu ya? Mereka kan tidak tahu turun naiknya bisnis Kak Ira. Kalau anak-anak, alhamdulillah saya kasih tahu kalau meskipun lebih ke ngenalin mereka gimana sih cara nanggepin konsumen atau customer kayak gitu ya. Cara ngeladangan kalau kata orang Sundanya. Tetap ramah begitu ya, itu penting ramah. Ya. Terus sat-sat itu aku harus sat-sat kata aku. Terus kalau kalian gak sat-sat, maaf nih, kita cut off atau gitu, pecat kayak gitu. Terus alhamdulillah sekarang pegawai kan udah ada tuh yang lama banget dari zaman 2005 udah ngikut sampai sekarang dia punya anak juga masih di kita. Kita kayak kasih tunjangan atau apa gitu, jadi pada betah. Tapi aku tuh pengen kalau pegawai udah lama, pengennya dia biar usaha sendiri gitu. Jangan jadi ikut kita terus ya kan. Nah, jadi rencana nanti kalau misalnya udah lama-lama, coba mau buka bisnis gak apa-apa aku modalin supaya nggak sama kita. Nah misalnya gini Kak, kalau misalnya
memang di Snack Ceria ini ada buka reseller gitu nggak sih, Kak? Ada Atau banyak. mungkin seperti apa kira-kira peluang yang bisa jalankan oleh teman-teman di rumah begitu? Untuk reseller, kita sebenarnya nggak ada syarat atau tertentu atau apa. Kalian tinggal datang aja ke toko, bilang kalau mau jadi buat jual lagi, nanti bisa dapat harga yang emang buat jualan lagi. Oh, oke, dikasih tahu mungkin netnya berapa harus dijual, kan kita nggak tahu nih pasaran berapa gitu penjualannya. Oke. Kalau Atau misalnya sistemnya seperti apa misalnya gitu, kalau untuk menjual tuh triknya seperti apa? kalau snack ya hitungannya. Kita kan kalau jualan tuh ngitung dulu nih pokoknya berapa. Misalnya 50.000 dalam 2 kilo. 2 kilo dibagi 50.000 dibagi 2. Berarti 25 kan. 25 dibagi 4 12.5. 12.500. Nah, kalian bebas tuh mau ambil untung berapa. Kalau aku pribadi range-nya cuma ambil untung 2 sampai 3.000 dalam seperempat. Oke. Karena itu Berarti ada kurang cukup lebih ya. 15.000 lah ya. Iya, dalam per packnya sekilo. Enggak, berarti seperempatnya ambil untung ya 15 ribuan. Betul. Jadi jualnya 15.000, berarti kita untungnya mungkin 2.500. Iya, itu. dalam seperempat. Oke. Iya, 2.500 kali misalnya 8 berarti 10 20.000 tuh dalam sebulan. Ini kan tips bisnis yang Iya. ternyata kita curi langsung di sini. Pemirsa PJTV Simple, bisa adaptasi begitu ya, simple. Jadi hitungannya cara hitungannya itu. kayak gitu kalau snack. Jadi kita pokoknya berapa, kita bagi sama kiloannya, kita bagi lagi. Bebas deh Oke. kalian mau ambil untung berapa Terus itu. kalau misalnya memang ada produk yang ternyata tidak punya kualitas, tetap bisa retur kah atau seperti apa sebetulnya? Kalau untuk yang nggak punya kualitas atau misalnya di mereka nggak laku dijual, aku pribadi jujur nggak ada nerima returan kayak gitu ya. Itu karena kalian udah pilih sebisa mungkin harus Oke, dijual atau oke, enggak oke, kalau oke. nggak kejual bisa dimakan sendiri. Oke. Karena memang udah sistemnya udah Iya, nggak ada returan. putus Iya, begitu ya, betul, iya. dibeli begitu ya. Atau mungkin sarannya jangan terlalu banyak dulu. Betul, macamnya. Produknya Kalian ya? coba-coba dulu 1, 2, 3. Jadi kayak tadi Kak Ira sampaikan bahwa si kulit ayam, Ya, ini best seller ya, Kak Ya, ya? best seller. Ini enak banget, parah. Oke, ini kita Crispy coba ini ya. baru. Ini seperti ini misalnya gitu ya. Jadi ketika di pasarnya memang lakunya di daerah Cimahi misalnya, lakunya yang ini berarti ini yang coba terus gitu ya. Iya, Tapi betul, kalau misalnya memang bakal. ternyata sedikit dulu, misalnya keripik singkong, karena Cimahi kan memang banyak singkong Iya, ya gitu misalnya gitu ya. banyak-banyak berarti ya. Jadi mungkin banyak sekali reseller yang di sana di keripik, oh berarti kita cari peluang lain begitu kali ya. Betul. Tapi tiap daerah mungkin ada beda-beda kesukaan atau seperti apa Ada sih Kak Ira beda-beda, sebetulnya? betul, beda-beda. Kayak misalnya di daerah Ciater tuh mereka banyak belinya wajit. Kalau daerah Cianjur mereka banyak belinya opak yang kayak gitu. Tapi padahal di sana tempatnya ya, tapi tetap beli ke toko. Jadi banyak sih tiap daerah beda. Kadang di Jakarta yang laku dorok-dok, basreng. Jadi benar tiap Kalau daerah oleh-oleh beda-beda. Bandung tuh sebetulnya yang ciri khasnya gitu dari snack tuh apa sih? Kak Ira mungkin tahu ya. Ya, kalau Bandung sebenarnya tempe goreng ya Oh, oke. terkenalnya. Tapi sekarang tuh lagi merajalela basreng. Basreng tuh lagi Tapi bestseller basreng banget. dari banyaknya Bandung. Bandung sekarang. Oke, Daerah. di macam-macam ini ada yang dipedesin, ada yang dirujak, Betul, gitu ya bumbunya iya. ya. Kemudian juga ada Ada yang polosan. basreng mentah. Bener-bener. Jadi basreng memang ngambilnya khusus dari beberapa di Bandung. Aku beberapa kebetulan daerah. kalau basreng ada saudaraku sendiri yang bikin, jadi udah Oke. bisnis keluarga gitu di Garut. Wow, jadi bisnis penggurita ya. Iya. Nanti kita sebelum tanya ke Kak Ira begitu ya, sebetulnya di Garut punya bisnis apa aja, tapi kita masih ke snack dulu begitu ya. Di Ramadan, Iya. otomatis kan mau puasa biasanya orang termasuk saya ya agak malas untuk bikin kue begitu dan keluarga. Iya, Biasanya betul, beli betul. begitu. Iya, iya. Agak repot begitu Kak Ira. Aku udah nyediain kue-kue lebaran itu dengan rasa yang enak. Enak banget malah. Itu risetnya udah dari beberapa bulan sebelumnya. Jadi pasarnya misalnya puasa nih kira-kira yang akan habis tuh di bulan puasa tuh ini dan Ya, sebagainya. itu udah riset dari tahun-tahun lalu. Kayak sumpia, samosa, ikado, itu tuh sagu keju, putri salju yang kayak gitu udah kita Itu sediain. musiman Kak Ira datangnya ya. Betul, itu musiman. Tapi emang kayaknya itu rakunya kalau ada lebaran aja sama Oke. ada acara hajatan kayak Imlek kemarin, mereka tetap nyari nastar. Tetap aja berarti kue-kue kering itu jadi incaran ya. Iya. Mau itu Imlek, mau itu Lebaran, apalagi nanti mungkin menjelang Lebaran kita Wah, bukan juga lagi harus stok lebih banyak begitu ya. Kita masih banyak yang perlu kita bahas dan perlu kita gali mengenai bisnis yang tentu saja bisa dijalankan oleh pemirsa PJTV. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami dalam program Talk Today PJTV bersama Snack Ceria.